Halo semua, gimana kabarnya? Masih suka bermain sabun? Kembali lagi bersama saya Cerita Google, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mungkin jiwa-jiwa adrenalin Anda semua naik, yang berjudul Evil tahun 2003, sebuah film menarik tentang tema kekerasan di mana sang tokoh utama di film ini akan menderita di awal sehingga membuat kita menjadi emosi. Nah, yang menarik dari film bertema seperti ini adalah perjuangannya untuk bisa lepas dari kekerasan tersebut, dan cara dia membalaskan para kekerasan itu yang menjadi daya tarik film bertema seperti ini. Penasaran? Daripada banyak bergurau bacot gak jelas, langsung saja siapkan pose Anda yang nyaman untuk mendengarkan saya mendesah sampai akhir, dan ngecrot. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Eric. Ini orangnya. Dia tinggal di rumah bersama ibu kandung dan bapak tirinya, di mana kehidupannya tidak sama sekali bahagia oleh karena sikap bapak tirinya di rumah yang sangat tegas dan kasar, bahkan lebih cenderung brutal dan anarkis. Contohnya ketika mereka sedang makan malam, Eric tak sengaja menjatuhkan sendoknya sehingga si koplak bapak tiri ini sekonyol-konyolnya menamparkan pipi wajah Eric dan memintanya masuk ke kamar setelah makan malam untuk mendapatkan hukuman kedisiplinan, yaitu dicambuk di bagian punggung. Dan parahnya adalah si ibu kandung Eric sendiri pun nampak membiarkan hal tersebut dan justru acuh tak acuh dengan malah bermain piano, yang hal itu tentu akan membuat Anda semua yang nonton menjadi emosi melihatnya. Faktanya Eric ternyata adalah seorang berandalan yang cukup tangguh di luar rumah, di mana dia sering sekali terlibat perkelahian, bahkan pernah dikeroyok oleh 10 orang sekaligus, yang justru membuktikan bahwa Eric sebenarnya bisa dan mampu melawan hukuman dari bapak tirinya. Dan alasan kenapa Eric selalu menerima siksaan dari ayah tirinya adalah oleh karena masih menghormati sang ibu kandung, di mana dia pernah berjanji kepada mendiang ayahnya atau ayah kandungnya untuk selalu menuruti perintah bunda dan harus sopan kepada orang yang lebih tua. Akibat tindakan brutal yang sering dilakukannya, Eric pun dikeluarkan dari sekolahnya, dan ini jelas bukan pertama kalinya bagi Eric, dan untuknya ini bukanlah masalah yang besar. Förstår du vad jag säger? Vad det här kommer att få för konsekvenser. Du kan vara viss om att du aldrig mer kommer att kunna sätta din fot på ett allmänt läroverk i det här landet igen. Ketika pulang ke rumah, di situ sang bunda terlihat bersama seorang pria bernama Sam. Beliau merupakan sahabat dekat mendiang ayahnya sekaligus seorang pengacara untuk keluarga mereka dulu ketika ayah kandung Eric masih hidup. Du kan ta mitt kort där. Du kan alltid ringa om det är något. Sang bunda yang sudah mengetahui Eric dikeluarkan dari sekolah pun ternyata sudah punya rencana lain, yaitu dengan mengirimnya ke sebuah sekolah asrama, di mana hal itu sengaja bunda lakukan supaya Eric tidak terus-terusan disiksa oleh suami barunya alias ayah tiri Eric yang buajingan tersebut. Du ska börja ny skola. Det är ett internat. Sampailah Eric di kamar asramanya, di situ ada seorang murid pintar bernama Pierre. Ini orangnya. Pierre menjelaskan bahwa meskipun sekolah ini terlihat terhormat dan memiliki nama baik di kalangan masyarakat, ternyata di dalamnya tidak lebih busuk dari sekolah Suzuran dan Housen, karena setiap murid ditempatkan diposisikan berdasarkan kelas-kelas sosial dan setara ekonomi mereka masing-masing. Hal itu pun terbukti ketika mereka makan malam, di mana Pierre memperingatkan Eric untuk jangan berbicara sembarangan dan jangan terlalu menonjol di antara yang lain karena mereka akan diawasi oleh dewan murid yang merupakan siswa senior yang telah dipilih oleh para guru. Ada Otto dan Dahlen. Mereka berdua adalah anak bangsawan yang sangat kaya raya sehingga kepala sekolah dan para staf guru pun membebaskan setiap apa yang mereka lakukan, termasuk memberi hukuman kepada para siswa junior, dan itu terbukti ketika Eric tak sengaja berkata kasar, yang mana Otto dan Dahlen mengira bahwa orang di sampingnya inilah yang berkata hal itu, sehingga mau tidak mau murid itu disuruh untuk maju dan dipukul menggunakan gagang pisau makan yang terbuat dari bahan stainless. Selesai makan,
Pierre pun mengajak Erik untuk merokok di belakang semak-semak, yang mana hal itu sebenarnya sangat dilarang di sekolah, tetapi yang namanya mulut sudah asam apalagi setelah makan tentu sebat adalah kenikmatan tersendiri bagi seorang perokok aktif. Jag vill inte tallbarren. Jag sa att du inte luktar. Då har vi alltså sett de germanska folkstammarnas utbredning. Vill du gå fram och ställa dig så att alla ser dig tydligt? Mengikuti kegiatan belajar mengajar yang terlihat begitu normal tanpa ada sesuatu yang ganjal sedikit pun. Namun ketika jam makan siang sudah datang, hal-hal tak terduga pun kembali terjadi ketika Dahlen mendengar Erik sedang mengobrol tentang pelajaran bersama temannya, di mana hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena wajarlah diskusi tentang pelajaran kecuali diskusi masalah tawuran atau video panas baru jadi masalah. Intinya Otto dan Dahlen hanya ingin terlihat tegas dan disegani di depan semua murid. Namun saat Erik disuruh untuk maju dan akan dipukul dengan gagang sapu, dia pun menolak hal tersebut karena dirinya merasa tidak bersalah. Alhasil teman Erik lah yang harus jadi sasaran di mana Otto memukul kepalanya menggunakan permata yang bentuknya sangat runcing dan keras. Terlepas dari peraturan absurd para anak bangsawan tersebut, Erik terlihat cukup bahagia di sekolah barunya karena dia memiliki Pierre dan teman-teman sekelasnya yang cukup baik dan solid di mana hal itu sudah cukup baginya daripada harus tinggal di rumah dan bertemu dengan ayah tirinya. Singkat cerita, Erik pun menemui beberapa atlet renang di sekolahnya berharap bisa bergabung bersama mereka. Karena perlu diketahui walaupun Erik adalah mantan berandalan dan sangat liar sekali, dia ternyata punya bakat terpendam sebagai seorang perenang handal, dan setelah dites Erik ternyata bisa berenang mengalahkan rekor tertinggi di sekolah ini dan dia resmi bergabung dengan tim perenang sekolah untuk mengikuti kejuaraan sekolah yang diadakan setahun sekali. Hal itu pun justru mendapat pertentangan dari Pierre, di mana Erik seharusnya jangan terlalu menonjol atau berprestasi di sekolah ini karena para dewan murid sekolah seperti Otto dan Dahlen tidak akan suka dengan murid baru yang terlalu menonjol di antara yang lain. Coba teman-teman semua bayangkan mau berkembang gimana coba jika para murid dibatasi bakat dan prestasinya. Menganyingkan bukan? När man sticker ut desto bättre. Tycker jag ska göra då? Simma långsammare. Tak lama Erik pun dipanggil ke markas para dewan murid yang di situ sudah ada Dahlen yang langsung menyuruh Erik untuk menyemir sepatunya. Namun saat mengetahui jika dirinya harus membersihkan sepatu kotor milik semua dewan murid, Erik pun menolak perintahnya dan pergi begitu saja. Vad fan ska vi göra med honom? Ta det lugnt Dahlen. Han är ny. Sebelum tidur Erik pun menyampaikan sesuatu kepada Pierre bahwa dia sangat senang dan berterima kasih sudah mau menjadi temannya. Karena di sekolah sebelumnya bahkan di rumahnya sendiri tak ada satupun orang yang benar-benar mau mendengar keluh kesahnya, memperhatikannya, dan mau menjadi sahabat dekatnya. Keesokan harinya ketika mereka berdua sedang berjalan Erik tak sengaja bertabrakan dengan si Dahlen, di mana Erik disuruh untuk meminta maaf tetapi karena dirinya tidak merasa bersalah maka Erik pun ditantang untuk bertarung di dalam ring yang menjadi tradisi di sekolah tersebut. Pierre pun menjelaskan bahwa pertarungan ring ini adalah diadakan untuk memberi pelajaran kepada murid ngelawan, di mana mereka kelas bawah tidak akan pernah diberi kesempatan untuk membalas pukulan, oleh karena mereka semua bermain secara keroyokan dan para penonton dipaksa untuk mendukung murid senior dan para dewan. Sebagai anak mantan berandalan Erik sebenarnya ingin tertawa mendengar hal tersebut karena baginya itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan perkelahian jalanan yang sering dia lakukan dulu. Tetapi karena dirinya sudah niat tobat dan ingin sekolah dengan tenang dan damai supaya tidak perlu berada di rumah dan bertemu dengan ayah tirinya, maka Erik pun memutuskan untuk tidak datang dan lebih memilih dipanggil sebagai seorang pengecut daripada harus membuat masalah di sekolah barunya ini. Vi går och röker. Det verkar som om råttan inte vågar inställa sig. Keesoknya ketika makan siang Otto pun memanggil beberapa nama murid yang dianggap telah melanggar aturan, di mana nama Erik tentu saja terbawa oleh karena dia telah melakukan banyak sekali pelanggaran seperti tidak mematuhi perintah dewan murid, melawan dan lain-lain. Saat pengadilan dewan murid sedang berlangsung yang di mana Otto sendiri berperan sebagai hakim dewannya pun sangat kesal melihat cara berdiri Erik yang santai dan tidak panik, di mana Otto yang merasa tidak dihargai pun memvonis Erik dengan beberapa hukuman yang salah satunya harus kerja paksa sesuai ditentukan oleh para dewan murid. Står riktigt. Har det någon betydelse för rättegången hur jag står? Kan gå nu.
Erik pun diwajibkan menggali tanah di area sekolah, di mana hal itu diterima oleh Erik asalkan setelah semua ini dia bisa belajar dengan tenang dan damai tanpa terlibat masalah apapun lagi. Namun setelah dia selesai menggali, Dahlen pun menyuruh Erik untuk mengubur tanahnya lagi dan itu sangat tidak jelas sekali. Tak cukup sampai situ ketika Erik selesai dengan hukumannya dan bermaksud untuk tidur melepas lelahnya. Otto dan Dahlen pun kembali berulah dengan melemparkan satu ember kotoran atau tinja ke dalam kamar Erik dan Pierre, di mana hal itu sangat-sangatlah sudah keterlaluan sehingga membuat Erik akhirnya bertindak dan membalasnya dengan membalikkan semua kotoran atau tinja itu tepat saat Otto sudah tidur. Esok paginya ketika jam sarapan, Erik pun dengan sengaja mengatakan, sepertinya saya mencium aroma-aroma bau tai yang tidak sedap di sekitar sini." Hal itu tentu membuat Otto naik darah, lantas dipanggillah Erik ke depan untuk kemudian ditonjok habis-habisan sampai berdarah yang hal itu sama sekali tidak dirasakan oleh Erik si anak berandalan ini. Stinker ju skiten igen. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tepat saat hari Natal, Erik pun pulang kembali ke rumah dengan rasa yang agak tidak tenang, di mana saat ayah tirinya melihat nilai C untuk tingkah laku, Erik pun kembali mendapatkan cambukan darinya yang lagi-lagi akan membuat kita semua menjadi emosi. Hur många vill du ha, Erik? Det kanske hänger ihop med de här permissionsförbuden du har fått. Då är vi vänner igen. Vänner igen. Setelah hari libur Natal sudah usai, Erik pun kembali ke asrama di mana Pierre memberikan sebuah buku tebal karangan Sule Prikitius supaya hidupnya tercerahkan, dan perhatian tersebut cukup membuat Erik bahagia. Namun esok paginya saat jam sarapan, Erik kembali harus dibuat bingung ketika Otto memanggil Pierre secara tidak jelas, dan karena tidak merasa melakukan kesalahan, Pierre pun menolak perintah tersebut. Alhasil Otto dan rombongannya pun mendatangi kamar mereka dan mengencingkan kasur Pierre. Lantas dibawalah Pierre ke markas para dewan untuk menelanjanginya dan akan dihukum dengan disundut menggunakan sebatang rokok. Oleh karena baru-baru ini mereka baru mengetahui bahwa Pierre suka merokok secara diam-diam, tak ingin teman dekatnya teraniaya, Erik pun menawarkan diri untuk menggantikan Pierre, di mana Dahlen tidak bernyali pun sangat tegang dan keringat dingin ketika dirinya menyundutkan rokok ke dada si Erik. Ingenting av det här skulle egentligen behöva hända. Esoknya Pierre sedang duduk sendiri setelah Otto dan Dahlen mengundangnya untuk bertarung di dalam ring, di mana Pierre mengatakan bahwa semua ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan Erik dengan cara menumbangkan teman terdekatnya sehingga Erik mau tidak mau akan menurut dan tunduk kepada setiap perintah dari para dewan murid di sekolah. Saat Pierre dihajar oleh Otto dan Dahlen, Erik terlihat sangat ingin memukul wajah mereka berdua, namun karena dia tidak ingin mendapat masalah dan dikeluarkan dari sekolah untuk sekian kalinya, Erik dengan sangat berat hati hanya diam saja melihat sahabat dekatnya dihajar habis-habisan sampai tak berdaya. Setelah kejadian itu, Pierre pun jatuh sakit dan demam sehingga membuat Erik kembali menyendiri. Saat itulah para dewan murid bekerja sama untuk menangkap Erik dan mengikatnya di tengah lapangan, lantas disiramlah dia dengan air es yang membuat Erik harus kedinginan semalaman tanpa ada siswa yang berani untuk menolongnya. Esok paginya ketika Erik sudah dilepaskan dari ikatannya, dia pun kembali harus dibuat kehilangan. Tatkala mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Pierre yang intinya Pierre memilih untuk keluar dari sekolah ini, di mana dia sudah tidak sanggup terus-terusan dibuli oleh Otto dan Dahlen yang secara tidak langsung membuat Erik merasa bersalah karena gara-gara dirinya lah Pierre harus menjadi korbannya. Tak hanya itu, semua siswa termasuk para guru pun menyalahkan Erik atas keluarnya Pierre, di mana dia dianggap sebagai biang kerok yang membuat seseorang yang pintar seperti Pierre harus keluar dari sekolah terhormat ini. Men ni har betett er som djur. Som asgamar. Det är ovärdigt. Karena sudah tak tahan lagi, Erik pun mendatangi Dahlen dan mengajaknya untuk bertarung di ring, di mana hal itu sangat membuat para dewan bahagia karena akhirnya bisa membuat Erik menyerah dan mau diberi pelajaran oleh mereka semua, tanpa tahu bahwa sebenarnya Erik sudah lama ingin melakukan hal ini. Vi kan börja. 2 lawan 1 bagi Erik ini tidak lebih dari seupil kering di hidungnya.
Karena selain mereka semua tidak memiliki pengalaman bertarung di jalanan, Eric sudah sangat gatal sekali ingin menampol muka mereka semua dan membalaskan rasa sakit yang sudah diterima oleh Pierre. Alhasil Eric pun dipanggil oleh kepala sekolah dan dianggap kesulitan untuk beradaptasi di sekolah ini, sehingga beliau yang sangat terhormat tersebut pun mengeluarkan Eric secara tidak hormat dan diberi waktu sampai nanti sore untuk Eric mengemas semua barang-barangnya. Jag ser helst att du lämnar skolan. Dalam fase stres seperti ini mungkin kebanyakan orang akan putus asa, nangis bahkan bunuh diri. Namun tidak bagi Eric karena setelah semua yang terjadi pada hidupnya kini saatnya dia harus berontak. Di mana Eric diam-diam mengikuti Otto saat sedang latihan kuda sendirian lantas dengan sebatang kayu Eric pun mendatanginya secara tiba-tiba memintanya untuk berlutut, mengancam akan membunuhnya dan membakar tubuhnya supaya tidak bisa diidentifikasi oleh polisi. Vad vill du ha? Pengar? Sempat membela diri dan menawari uang yang banyak asalkan bisa dimaafkan, Otto pun menangis memohon ampun hingga muntah, oleh karena menganggap jika Eric akan benar-benar melakukan hal tersebut. Faktanya, Eric hanya ingin menggeretak Otto mengalahkan mentalnya dan membuat dia sadar bahwa apa yang dilakukan dia dan teman-temannya selama ini telah merenggut begitu banyak siswa berprestasi, yang seharusnya bisa sukses malah menjadi seseorang yang tidak berarti akibat tindakan yang tidak bermoral mereka semua. Eric pun teringat dengan Pak Sam yang seorang pengacara sekaligus sahabat dekat mendiang ayahnya, di mana dia memiliki ide brilian dengan mengundang Pak Sam ke sekolah dan menjelaskan akibatnya jika Pak Kepsek berani mengeluarkan Eric dari sekolah ini. Tak ingin nama baik sekolahnya menjadi tercemar, Pak Kepsek akhirnya menyerah dan membiarkan Eric tetap di sini sampai dirinya lulus sekolah. De rent juridiska aspekterna är ju redan framlagda här. Klart och tydligt. Tack för hjälpen. Ja, nu sköter du resten av terminen, Erik. Singkat cerita, setelah upacara pelulusan sekolah selesai Eric pun kembali pulang ke rumahnya di mana si ayah tiri buang saat ini masih saja tetap rese dengan memintanya untuk dicambuk setelah makan malam. Namun betapa terkejutnya si ayah tiri ketika Eric sekarang sudah berani menatap wajahnya. Bahkan saat akan menyiksanya Eric pun menyuruh ibundanya untuk menunggu di luar lantas dengan lantang Eric mengatakan bahwa dalam waktu setengah jam lagi si ayah tiri akan berada di rumah sakit dengan tulang rusuk yang patah, mata memar sebelah, kulit punggung mengelupas serta kepala pindah ke bagian kaki dan kaki di bagian kepala. Mendengar hal itu tentu si ayah tiri ini langsung menelan ludah karena kena mental yang memang jika diadu berkelahi dengan Eric pun kemungkinan menangnya hanya 5% saja. Setelah hidupnya kini membaik Eric pun menemui Pierre yang akan melanjutkan kuliah di Yuli University dan maksud kedatangannya adalah untuk meminta maaf atas kejadian waktu itu. Lantas mereka berdua pun bersalaman sebagai tanda bahwa pertemanan mereka tidak pernah putus sampai filmnya selesai. Tamat, ending yang cukup ngecrot. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kamu tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi jika kamu selalu menjatuhkan seseorang. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya beserta saya sendiri Suara Google mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, don't leave me, I want you here with me.